Sebuah bangunan yang dulunya difungsikan sebagai pabrik produksi minyak ban terletak di daerah Sepatan, Kota Tangerang, dikenal memiliki cerita yang cukup mencekam. Pabrik ini dibangun pada tahun 1994 dan harus mengalami gulung tikar di tahun 2015. Dulu pabrik buat produksi minyak ban dibangunnya dari tahun 94 kan sih, 95 lah. Meskipun beroperasi cukup lama, namun pada kenyataannya di masa aktif pabrik ini terdapat banyak kejanggalan yang berbau mistis. Namun anehnya hal tersebut tidak dialami oleh warga yang memang tinggal di tempat ini, melainkan gangguan tersebut hanya dialami oleh para karyawan saja. Angkernya kalau misalnya di sini doang angkernya nggak sampai keluar gitu, cuman ngerjain karyawan yang di sini diisengin. Gangguan-gangguan yang dialami oleh para karyawan di tempat ini semakin terasa apabila malam Jumat tiba, di mana sudah bukan rahasia lagi bahwa malam Jumat adalah malam bagi para mereka makhluk astral. Ada cewek, dia disebutnya sebagai si merah, jarang dia hari-hari tertentu, malam Jumat paling. Ya paling kelihatan rambutnya aja panjang, ngebelakangin. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Apakah semua kejanggalan tersebut terjadi karena ulah manusia atau memang hanya karena ulah makhluk astral yang jahil? Fasya, Frisly, dan Den Ananda memulai penelusuran demi menguak seluruh misteri yang ada di pabrik ini. Dan mitos yang pertama kali aku dengar pada saat di tempat ini itu adalah banyak sekali gangguan yang ada di tempat ini ada di satu spesifik malam, yaitu malam Jumat. Selalu dan bertepatan pada hari ini pun kan kita penelusuran pada malam Jumat ya. Ya, mungkin juga karena memang sebelum pembuatan tempat ini ya, sebelum adanya pabrik ini, sebenarnya lahan ini pun bisa kita katakan lahan yang sering banget diisi sama makhluk goib. Betul. Contohnya pada saat tadi kita jalan, udah langsung ada yang nyambut nih Ya. dari dalam sini. Tadi kan Anda juga udah ngasih lirikan tuh Iya, kayaknya. Nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Di dalam ruangan ini, tadi pada saat kita berjalan, itu ada sosok kepala makhluk yang terbungkus. Dan itu memang dari wajahnya bisa kita katakan wajahnya itu seperti, kulitnya itu seperti ini. Jadi teksturnya itu bukan tekstur kulit manusia ya Fasya. Dan makhluknya itu tadi seperti menggerakkan kepala sengaja memberitahu bahwa Dia tuh ada di sini kami gitu. senang ada di sini. Karena memang sepertinya kalau misalnya ditarik mundur dari mulai tempat ini beroperasi, aku yakin gangguan itu juga banyak datang dari makhluk yang seperti ini ya kan Anda. Adanya sosok yang sudah menyapa Frisly dan Den Ananda, ternyata sosok ini juga sering menampakkan diri ketika pabrik ini masih aktif. Kalau di kantor belakang sih pernah ada yang lihat katanya, tapi saya belum tahu kalau itu. Di kantornya dalam kan belakang. Mas ya, didukung juga dengan di sekeliling bangunan ini ada pohon pisang. Tapi pohon pisangnya itu nggak hanya buahnya aja, tapi masih banyak yang jantung pisangnya itu masih ada banyak yang menumbuh. Nah, jantung pisang itu bisa dikatakan bahwa dia makhluk goib itu seneng dengan jantung pisang. Contohnya wanita yang biasa kita temui ya dengan Di bawah pohon bergaun ya, dengan putih baju ya. putih. putih itu. Dia lebih seneng di tempat-tempat yang ada buah jantung pisang itu Mas. Keluar dari sosok-sosok yang tadi, pada saat Kananda dan Kak Frisly pertama kali masuk ke ruangan ini, itu ada sosok apa yang menarik perhatian? Selain sosok yang tadi disebutkan. Tadi aku melihat ada sosok anak kecil yang merangkak di atas. Jadi anak kecil itu merangkak sangat cepat. Gambarannya seperti anak kecil yang tidak memakai pakaian apapun. Jadi tidak ada satu kain pun. Cuma sepertinya memang tempat aslinya bukan di luar Fasya. Kayaknya sosok-sosok anak kecil itu bermain ketika di dalam tuh banyak barang-barang ya. Atau mungkin karena tadi kan kita sempat ngelewatin ban-ban yang besar itu ya Fasya. Iya. Jadi itu emang menarik keberadaan dari makhluk-makhluk sekitar untuk mengisi kekosongan dari tempat ini. Gitu Fasya. Kalau untuk aku sih melihat kayak ada sosok, saya masih belum melihat wujudnya sih, tapi dia pakaian itu kayak pakaian
Chinese. Oke. Apa sih? Saya nggak tahu penyebutan namanya untuk pakaian itu. Dan saya di segi lain, saya melihat suatu makam, bekas makam Cina mungkin. Oke. Di sekitar sini. Iya. Itu denger nggak? Iya. Ada yang nginjek rumput dari belakang, terus ada perpindahan gerakan dari arah Cepet banget. ruangan samping gitu ya. Tapi itu kayaknya toilet deh. Frisly tiba-tiba saja merasakan adanya gerakan dari area lain yang seperti kamar mandi. Di belakang kita ini, saya sih melihat sosok yang bisa kita bilang wanita, masih sebatas yang biasa kita lihat juga Fasya, Dek. Jadi sosok wanita ini sih sempat mengajak komunikasi, cuma saya bilang nanti dulu karena kan waktunya ini masih belum Stabil. Belum stabil. Ya. Jadi nanti paling agak kalau sudah menuju ke malam, kita mungkin bisa komunikasi lebih dalam lagi. Berarti di ruangan ini itu masih belum ada sosok yang benar-benar mengganggu dan sosok yang paling dominan ya? Kalau dominan tidak, kalau mengganggu memang iya Fasya. Ya. Karena ketika tadi kita masuk, aura manusia masuk, kehidupan masuk, mereka merasa ada seperti mainan. Jadi mereka menganggap kita tuh kayak mainan ya. Betul. Mereka berusaha untuk menjadikan kita tuh wadah. Makanya tadi ngelihat Kananda dia mau komunikasi, ngelihat aku mau komunikasi. Dan sering kali ya maksudnya, maksudnya, ada lemparan ya? Ada lemparan. Tiba-tiba saja terdengar suara lemparan benda ke arah dalam ruangan. Kami pun mencoba untuk lebih mendekatinya. Iya. Botol. Tapi Tapi bukan ini kan? bukan sih. Tapi emang sosok wanita ini emang dibilang dominan enggak. Kembali lagi, betul kata Kak Visi bahwa suka mengganggu, iya. Tapi kalau untuk segi dominannya Enggak. Bukan dia ya? Bukan dia. Tapi mungkin masih ada lagi yang lebih dominan untuk apa ya bahasanya mengutus atau meminta makhluk gaib yang lainnya untuk mengganggu. Untuk mengganggu. Ini juga bisa dilihat. Sebenarnya mungkin ya sedikit informasi ketika kita datang ke tempat yang sudah tidak beroperasi lagi, Iya. ada seperti bekas pembakaran atau sesuatu yang terbakar, ini bisa mendatangkan atau menjadi tempat favorit untuk mereka bermain. Jadi kalau anak kecil itu suka banget Fasya untuk ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak. Atau kalau orang lewat mungkin melihat kayak ada anak kecil diem, pas dia ngelihat ada mata manusia yang melihat, baru dia ngelirik. Ya. Bahkan juga pas ya dia bisa menimbulkan jejak kaki. Iya. Jejak kaki. Kayak gitu. Walaupun tidak ada manusia yang lewat. Di bangunan ini. Iya. Ya, oke. Mau lanjut ke ruangan yang mana? Kan Anda Kak Frisly? Kami pun mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke ruangan ini untuk mencari tahu lebih dalam. Wow. Hawanya sudah mulai pengap. Beda ya, iya benar. Semakin kita masuk pemirsa itu hawa semakin pengap dan panas yang aku pribadi rasakan. Karena sebenarnya pada saat ini masih menjadi tempat beroperasi, Fasya, pabrik ini masih beroperasi, ini adalah tempat istirahat. Betul. Untuk para penjaga. Jadi yang nginep-nginep itu istirahatnya tuh di bagian sini, kamar ada dapur bagian mereka. Dan bisa dibilang sosok-sosok yang tadi terbungkus, yang dari tadi coba buat menggerakkan badannya secara jelas, dan sosok anak kecil yang tidak memakai pakaian apapun dan dia merangkak di atas, itu sering mengganggu di kawasan ini ya. Iya. Kananda? Di ruangan ini. Betul, Fasya. Betul. Itu kalau aku boleh tahu lebih dalam lagi Kak Frisly, gangguan-gangguan seperti apa saja yang mereka timbulkan? Gangguan udah pasti mungkin tadi salah satunya adalah kesurupan yang dibuat oleh mereka, kekacauan seperti memainkan atau menggerakkan benda, memindahkan atau bahkan sampai penampakan. Adanya sosok-sosok makhluk astral ini ternyata juga sering membuat fenomena adanya kesurupan yang dialami oleh para karyawan. Di ruangan ini nih sekarang lagi ada sosok apa? Karena Di belakang kamu. Jadi ada sosok apa? Yang Aduh. terbungkus. Karena tadi kan Anda malah bilang kulitnya lepas kali ya, terus sosok ini mulai melepaskan kulit wajahnya.
Jadi kayak dibikin jatuh gitu sih. Berarti memang kalau sosok ini tuh memang mengganggu saja ya? Mengganggu Tidak aja. mempunyai alasan atau latar belakang kenapa dia mengganggu? Mungkin juga dulu di sini ada bisa kita bilang 3 PT. 3 PT itu semuanya kondisinya valid semua di lokasi ini. Nah dia bilang, saya juga bagian yang membuat hal itu. Salah satu faktornya. Iya. Cuma saya masih belum bisa Percaya, dengan iya. apa yang dia sampaikan. Dan dia bilang, saya menyebabkan hal itu. Tapi saya nggak percaya dengan dia sih. Karena usianya emang udah ratusan tahun sih. Betul Fasya. banget, betul banget. Ini usianya ratusan tahun dan dia nggak mau disamain sama makhluk-makhluk sekitar Iya, ya kan Anda betul ya. banget. Dia merasa dia jauh lebih seram, paling ditakuti. Jadi Iya. dia memang stay di sini. Adanya sosok makhluk astral ini ternyata sudah berusia ratusan tahun, di mana makhluk ini merupakan makhluk yang cukup negatif. Kalau aku sih yakin tidak. Karena mungkin nanti pada saat nanti kita coba explore di dalam, Iya. kita baru bisa nemuin jawabannya. Tapi kalau dari sosok ini sepertinya memang dia sering kali menciptakan cerita yang membuat masyarakat sekitar tuh harus takut sama dia. Ya, betul. Oke baik, kalau gitu kan Anda Kak Frisly, Siap. kita lanjutkan lagi ya penelusuran Siap. kamu. Kami pun mencoba melanjutkan penelusuran lebih dalam lagi menuju pabrik pembuatan minyak ban ini. Kita coba cari pintu masuknya kali ya, buat masuk. Tapi jujur, ada hal yang menurutku unik Fasya. Biasanya mungkin kita bertemu dengan sosok-sosok yang mereka menyeramkan, mereka seperti menarik perhatian, tapi justru kelihatan banget tadi pada saat kita berjalan ada sosok seperti tim kita, salah satu tim. Dan itu laki-laki seperti pakai apa ya, kayak normal aja, Iya. jadi kayak tim. Tentu saja pada saat malam hari itu jauh lebih serem lagi. Ditambah pada saat aku masuk menuju gedung, menuju ke dalam gedung itu, Kak Frisly katanya seperti melihat ada satu sosok yang meniru atau menduplikasikan tim. Jadi seakan-akan tuh sosok itu menjadi tim. Kayak belum masuk aja nih udah ketemu sosok yang serem nih. Gimana di dalam? Wow. Assalamualaikum. Wah, rame. Ya. Hah? Jadi pada Rame. saat kita masuk, saya udah melihat sosok anak kecil yang main-main di atas ini. Iya. Yang tadi sempat Kak Visi Lihat jelaskan ya. di dalam. Yang pada saat di awal-awal kita jalan, Kak Visi kan sempat melihat sosok anak kecil itu. Nah, Iya. ini banyak sekali Fas ya di belakang kita ini. Jadi sosok anak kecil ini suka jalan-jalan di atap. Hai. Dia juga kayak bermain seolah-olah menggantung ya. Iya. Dia jalannya itu kayak ini atap, dia jalannya begini Fas. Terbalik. Iya. Betul, betul. Sebentar, tadi kan Anda mention kalau sosok-sosok berarti lebih dari satu. Betul banget. Lebih dari Banyak satu. sekali Fas ya. Ini rame sih. Ah. Menurutku rame. Dan mungkin ini juga ada hubungannya dengan dari tadi tuh kita mencoba mencari siapa sih sosok dominan dan dari Iya. tadi kita nggak nemuin jawabannya karena pada saat masuk ke sini menurutku energi yang ditimbulkan oleh sosok-sosok yang berada di sini mereka masih bisa kita anggap setara ya, Betul, betul. normal. Tapi menariknya mungkin ini ada hubungannya nggak sih Kananda? Kamu bilang tadi kan anak kecil. Iya. Terus ini kan ada benda-benda seperti piringan juga. Hai. Atau mungkin itu emang daya tarik untuk mereka. Nah, dia coba saya Coba komunikasikan. diajak komunikasi satu kan Anda. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok anak kecil di ruangan ini. Ini pas pertama kali kita masuk ke gedung ini kok kayaknya bau banget ya? Betul. Ya. Gimana Jadi Kak? gini, sosok anak kecil ini pada saat dulunya belum kosong kan masih banyak mesin ya Pak. Iya. Jadi sosok anak kecil ini suka main di atas mesin. Kayak suka dia ngelompat ataupun dia jalan di atas mesin, itu senang sekali. Nah, saya sempat tanya sama si anak kecil ini, kenapa kamu masih jalan di atap ini? Iya. Mainannya cuma tinggal satu, masa sisa satu. Apa itu? Itu yang ada mesin di situ aja. Oh. Nah, jadi dia ingin tetap main di lokasi ini, bangunan ini, tapi dengan ya ada sebagian juga ada yang jalan, sebagian juga ada yang sampai Di atap main di ya? atap kayak gitu.
Ya sering banyak kejadian lah, makhluk-makhluk halus sering ngeganggu. Nah, kadang banyak yang anak-anak kecil juga sering main. Mesin lagi jalan sering diganggu, dimatiin, mati sendiri, hidup lagi, sering sih. Tadi kan Anda bilang sisa satu mesin ya, itu Iya, mesinnya. satu mesin di situ. Kita ngedekat aja kali Kita ya. coba ke sana. Kami mencoba mendekati satu mesin yang memang dikatakan Nanda sebagai salah satu mainan untuk sosok anak kecil di sini. Jadi sosok anak kecil ini emang sudah lama sekali. Fasya, kan Anda aku yakin kamu pasti ke distract karena saat ini menurutku dari selama aku ada di deg-degan, ini pertama kalinya aku ngelihat sosok perempuan yang sangat cantik. Dan sekarang dia ada di samping mesin. Coba kita deketin. Di tengah perjalanan menuju mesin, Frisly melihat adanya sosok wanita cantik di sini dan kami pun lebih mendekati sosok tersebut. Perempuan ini, dia Chinese. Iya. Dia memakai pakaian Cheongsam dengan pakaian lengkap dan rambut yang seperti diikat satu tapi ada seperti sumpit di tengah-tengah. Oh iya, tahu. Nama dia Tan Xiaoliang. Tan Xiaoliang ini adalah residu energi yang cukup besar dan menurutku memang ini residu energi orang yang pernah hidup dan mempunyai cerita dari tanah ini sendiri. Rumah dari keluarga ini bisa dikatakan di antara rumah lainnya memiliki kekayaan yang lebih ya. Jadi dia punya rumah yang jauh lebih besar daripada rumah lainnya. Tan Xiaoliang dengan usia 27 tahun, dia meninggal memang karena meminum cairan yang memang dia ingin lakukan itu sendiri kan Anda. Dan Tan Xiaoliang memakai baju Cheongsam berwarna kuning seperti emas bercampur dengan warna putih. Ada aksen seperti ini, seperti ada gambar burung di sininya ya, bagian dekat perut bajunya. Terus juga dia bercerita kalau 1994 itu kematiannya. Dia meninggal karena adanya larangan yang sangat besar dari pihak keluarga karena dia mencintai laki-laki pribumi beda ras, tidak Chinese, tidak ada keturunan Chinese. Bisa dikatakan memang pribumi itu juga tinggalnya tidak jauh dari tempat ini dan diharuskan berpisah. Dia tidak terima. Lalu kenapa perempuan ini malah ada di sini? Karena pada saat ini beroperasi, berarti benar katakan Anda, ini pernah 3 kali berganti perusahaan dan semuanya itu mayoritas pekerja di sini 90% laki-laki. Dan itu membuat dia senang. Dia senang sekali apabila ada para pekerja di sini, dia ikut hadir di samping atau sekedar senyum melihat. Bahkan dia bilang, saya tidak akan pernah mengganggu aktivitas kalian. Saya justru membantu. Kadang anak-anak kecil di sini ingin mencelakai pihak kalian. Tapi dia yang bantu, jadi dia malah mencegah ya. Positif banget. Mampukah Den Ananda dan juga Frisly mengungkap semua kejanggalan di tempat ini? Sosok wanita itu ada di samping Vas ya? Samping persis Vas ya? Bahkan dia bilang, saya tidak akan pernah mengganggu aktivitas kalian. Saya justru membantu. Kadang anak-anak kecil di sini ingin mencelakai pihak kalian, tapi dia yang bantu. Jadi dia malah mencegah ya. Positif banget. Dia mencegah emang. Mungkin bisa saya tambahkan juga Pas ya.
ini wanita makamnya itu masih dekat-dekat sini Pas ya. Di wilayah sini. Iya. Jadi emang ada bekasan kayak gitu Pas ya. Oh. Ada jejak yang dulunya itu adalah ada makam Cina di situ. Oke. Dia bilang memang banyak sih Fasya yang seperti dia, makhluk-makhluk yang menunjukkan bahwa mereka memakai pakaian Tionghoa di zaman itu, dan dia juga bilang kalau sering kali ketika dia di sini dia tidak sendiri. Dia akan hadir dengan sosok nenek-nenek Chinese juga yang sering membawa gelas liang pai. Dia semacam kayak nenek-nenek tapi Cina, orang Cina. Baju kayak baju Cina lah. Ya saya lagi main ke rumah kakak, lagi ngobrol sama kakak, anak main di luar, nggak taunya dibawa sama nenek-nenek ke sini. Jadi gelas liang pai itu seperti teh di zaman dulunya. Kecil gitu ya, gelas kecil gitu Iya, ya. ketika keluarga mengajak kita untuk berdiskusi, Iya, iya. maka liang pai itu harus ada. Iya. Jadi kayak seperti pernikahan, Iya. lambang-lambang seperti itu, dan itu yang tersebut saat ini. Oke, tapi Kak Frisly, dari si sosok wanita ini, kenapa si sosok ini masih ada di tempat ini padahal tempat ini sudah terbengkalai, sudah tidak ada pekerja laki-laki lagi? Tan Xiao Liang bilang, sampai kapanpun dia tidak akan mau meninggalkan atau melepas tanah kelahiran dari keluarganya. Kan Anda? Tiba-tiba saja Dan merasakan adanya suatu sosok lain di sini. Saya melihat sosok yang kita bisa bilang api ya, sosok api. Tapi bukan Banaspati, melainkan emang sosok kayak siluman. Siluman. Oke, pemirsa, sekarang Kananda Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan cara menggambar sosok siluman yang ia ketemui di tempat ini. Ya, tuh. Jadi ada sosok siluman yang bisa kita bilang adalah dia itu diminta untuk ke tempat yang dituju, Fas ya. Tapi yang saya lihat ini salah tujuan dia nih, bukan ke sini sebetulnya, Fas. sosok kiriman. Ya, sebetulnya gini, sosok ini adalah untuk membuat tempat ini valid. Maksudnya kolaps gitu, Fas. Iya. Nah, dia bilang sama saya, gue sebenarnya salah nih. Gue salah tempat nih, cuma gue gak bisa lepas. Gak bisa pindah. Sebelum diminta sama si Tuannya. Yang melaku atau yang meminta dia untuk membuat usaha ini menjadi valid kayak gitu Mas ya. Sosoknya itu adalah bentuknya itu kayak bisa kita bilang api, tapi bukan bola api, melainkan adalah sosok anak. Dan juga bukan sosok anak juga, saya melihatnya Manusia kerdil. manusia kecil. Tapi dia berbentuk api, full api Fas ya. Full api. Itu ada di pojok. Lagi ada di mana kan Anda? Pojok Di situ. atas. Di atas itu. Kita ngedekat ke sana kali ya Iya, Kak, biar lebih dapat residunya. Adanya sosok siluman yang memang seperti api ini ternyata merupakan kiriman dari seseorang untuk membuat tempat ini menjadi gulung tikar. Cuma sangat amat bau tidak enak sih di dalam gedung ini. Nah, dia ada di siku situ Fas ya. Oh, di pojok atas sana. Pojok atas itu. Pas banget di sikunya bangunan Atap ini. ya. Atap. Itu lagi ngapain kan Anda? Dia diam aja dengan posisinya itu tangannya begini Pas ya. Tangan sama kakinya begini. Oh, Menempel seperti begini. berpegangan. Iya, megang kayak gini. Dia bilang, saya ini mau lepas, cuma saya nggak bisa. Kayak gitu. Kenapa? Saya tanya, kenapa dia nggak bisa untuk lepas di bangunan ini? Ya yang minta untuk dia kesini, nggak minta dia untuk balik lagi ke tempatnya. Dan sebenarnya ternyata itu malah salah sasaran Betul. Fasya. Iya. Jadi mungkin ini malah lokasi yang menarik ya. Mungkin nanti Iya. kita juga bisa bantu. Karena memang ternyata salah kiriman itu sampai detik ini masih terjadi. Betul banget. Ketika adanya pesugihan atau terikat antara Iya. goib dan manusia, ternyata masih bisa salah kirim. Kananda. Pelan-pelan. Tiba-tiba saja dan Ananda berlari menuju suatu ruangan yang ada di ujung bangunan ini.
Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sepertinya bertemu dengan sosok kliennya Ya, yang membawa kami ke dalam ruangan ini. Ya. Jadi tadi saya kaget ada sosok kakek. Ya. Kakek kayak memantau kita. Pada saat kita lagi ngebahas sosok yang di atas itu, ya. tiba-tiba sosok kakek itu sedang memantau kita dengan posisi dia tidak menggunakan tongkat, tapi dengan pakaian lusuh. Ada suara, Ya, ada suara dentuman gitu, apa ya, sih? kayak dentuman kayak dia yang jatuh. Dengan pakaian lusuh, tapi dia menggunakan topi apa sih sebenarnya kalau sawah apa? Oh, tapi jerami gitu Ya, ya. dengan topi untuk petani-petani itu, dia sempat datang ke situ, sempat melihat aktivitas kita pada saat kita ngebahas sosok yang di atas itu. Nah, saya kaget, saya untuk ngajak komunikasi dia, dan dia posisinya di sini, Mas ya. Nah, iya. Jadi emang kakek ini adalah bisa kita bilang yang mungkin yang paling tua ya, yang paling tua di wilayah bangunan ini. Nah, bangunan ini juga sebelum jadi bangunan ini emang masih sawah ya, biasa kita temuin bahwa sebelum jadi bangunan emang sawah. Tapi ini kakek ini mempunyai kekuatan yang lumayan juga untuk menjaga wilayah ini, Pak. Kirain sih karyawan, pasif malam situ. Ternyata ya itu kakek-kakek. Oh, berarti ini bukan sosok negatif dan pengganggu kan Betul Anda? banget. Ya, kayak gitu. Cuma komunikasinya ekstrim ya, Kak. Ya. Dia menarik energi kita. Iya. Jadi emang hawa kita udah kayak Pengap ya, panas. Jadi emang sosok ini lebih untuk menjaga supaya di wilayah ini, di wilayah bangunan ini ataupun bangunan ini jangan sampai disalahgunakan sama manusia. Dia menyatakan juga bahwa bangunan ini untuk yang sebelumnya yang menghuni tempat ini atau yang menjadi PT-PT yang dulunya ada di sini adalah bukan penyebabnya Bukan dari dia bukan atau dia sih apa. katanya dia gitu. Dia kayak, Oh, oke. Berarti sosok ini tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok lainnya. betul. Ada suara apa tuh? Iya, kayak dentuman. Ada suara. Kita coba. Jadi emang ada dentuman Gangguan, itu. Kenapa ya. bunyi dentuman bisik? Iya, beberapa kali loh. Jadi emang sosok yang tadi kita bilang sosok yang kecil yang Ya, berapi itu. dia ingin tetap komunikasi sama kita. Iya, Dia iya. nggak, dia pengen coba untuk dilepaskan Iya, supaya saya itu balik ke tempatnya, bukan di sini. Dan dia juga udah tidak nyaman untuk posisi yang ada di sini pasti. Balik lagi ya ke sosok kakek ini. Berarti sosok kakek ini pun bukan sebenarnya penjaga di gedung ini. Ya, jadi dia menjaga wilayah. Nah, semenjak bangunan ini kosong, dia menempati tempat ini pasti ya. Ruangan ini. Tempat ini. Nah, di sisi lain emang ada sekilas. Di sebelah sini. Tapi pada saat saya ngebahas soal kakek, Ya. saya melihat sosok wanita. Kayak sekilas aja. Mungkin Visi juga melihat hal kayak gitu. Jadi dia hanya datang, tiba-tiba menghilang gitu ya pas ya. Pada saat saya komunikasi dengan Sosok kakek-kakek itu ya. Sosok wanita seperti apa itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Jujur sih kalau tadi Kananda udah bilang tadi emang pada saat kita menjelaskan itu kita dikasih unjuk lagi dengan sosok perempuan lainnya. Ya. Menurutku bukan di tempat ini. betul. Tapi ada tempat di mana memang itu aktivitas untuk istirahatnya manusia. Ya. Kayaknya di belakang situ tadi yang aku bilang juga sempat ngelihat laki-laki kurus. Coba kita mendekat kali ya, Kak ya. Oke. Kita coba explore ke sana dulu. Bukan berada di tempat ini, melainkan di luar bangunan. Frisly mengajak untuk lebih mendekati sosok wanita tersebut. Laki-laki seperti tim kita sih. Nah, Dan menurutku residu energinya dia paling negatif daripada yang lain. Tuh,
Kita coba lurus. Itu ada bangunan lagi kan? Iya, betul. Ya, sekilas emang ada sosok wanita di pojok sana, Visi. Tuh. Itu emang menarik perhatian kalian berdua kayaknya, Kak Den. Hai. Pabrik yang dulunya memang rata-rata karyawannya merupakan laki-laki sehingga membuat banyaknya makhluk gaib berupa wanita di area ini. Sepertinya belum kita temukan. Belum ketemuin. Fasya. Ditemukan Fasya untuk sosok yang paling negatifnya ya. Tapi sejauh ini emang maksudnya untuk negatif sampai bahkan untuk makan korban jiwa sih belum ada. Belum ada ya. Itu dia. Itu Itu dia. pojok situ Visi. Di mana? Ini. Coba saya ambil, kamu yang komunikasi Visi. Dan Ananda mencoba menarik pelan-pelan, sosok Kananda. wanita ini agar dapat kami ajak berkomunikasi. Dibawa masuk ke sini kali ya. Coba kan Anda. Ya, ayo Visi aja komunikasi. Aja komunikasi. Fasya. Hati-hati ya. Banyak kawat, banyak besi dan beling. Nah, sosok wanita itu ada di samping Fasya. Mm-mm. Samping persis Fasya. Di belakang ini. Jadi dia dengan memegang begini, saya contohkan. Dia memegang begini wajahnya Fasya. Kita minta tolong tim buat night vision. Iya. Tim minta night vision. Frisly mencoba untuk dapat berkomunikasi dengan sosok wanita tersebut. Mungkin kita nggak asing kalau ketemu dengan sosok perempuan semuanya full merah. Bahkan dari ujung-ujung rambutnya pun seperti mengeluarkan tetesan darah. Ini full semuanya merah dari mulai wajah, mata, semuanya merah. Dan sosok ini adalah sosok yang seringkali menunjukkan eksistensinya kepada para pekerja yang tinggal di sini. Karena ini dulunya mes. Ini untuk istirahat, untuk menginap. Dan sosok perempuannya tuh emang kayak gini, Fasya. Semua rambutnya itu ke depan. Dia kayak gini. Dia sekarang sedang menggerakkan bagian mulutnya, rahangnya, dan seperti decitan gigi. Jadi bunyinya kayak... Adanya sosok wanita yang berada di mes karyawan ini ternyata sering pula terlihat oleh beberapa karyawan yang memang beristirahat di sini. Jadi kalau yang sip-sip malam gitu sih Mbak, kalau sip malam pasti ada yang sering nemuin, biasanya Mbak. Ya besoknya dia sakit. Belum lama sih, seminggu kemarin kalau nggak salah. Jadi dia ngwujudin diri di atas, jadi ketutup semua, Mak. Si baju dianya itu ketutup semua, merah. Sosok perempuan ini sejujurnya dia takut dengan cahaya. Itu kenapa aku minta untuk coba di night vision. Karena sebenarnya dia akan ada hubungannya sama sosok laki-laki yang sebenarnya sudah menunggu Kananda. Iya. Jadi sosok wanita ini bisa kita bilang mempunyai pasangan, Fasya. Iya, betul. Punya pasangan. Dia dan juga betul kata Visi bahwa dia suka mengganggu yang penghuni mes yang ada di sini ya, Visi ya. Entah, sosok apa yang tiba-tiba saja mengagetkan Den Ananda dan membuatnya segera bergegas keluar dari ruangan ini ketika kami sedang berkomunikasi dengan sosok wanita. Sosoknya itu gede sekali. Iya, semuanya Jadi- juga biar lebih aman. Jadi pada saat Visi mengajak komunikasi soal wanita itu, tiba-tiba ada sosok laki-laki dengan bulu yang hitam, tapi posisinya segede Fasya, setinggi Iya. Fasya. Tiba-tiba dia jalan sini dan dia langsung Dia berubah juga wujudnya pelan-pelan. menjadi sangat gede Fasya. Sangat besar, setinggi itu. setinggi toren ini. Iya, melebihi Coba. bahkan. Coba kita deketin kali ya Kananda. Tapi Fasya tetap fokus. Di sini aja kali ya. Oke pemirsa, Kita sekarang Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok laki-laki tinggi besar, di mana sosok inilah yang menjadi pasangan dari wanita yang berada di mes karyawan dan sering nampak oleh para karyawan yang memang sedang beraktivitas. Kananda lagi coba untuk ngunci dulu karena emang sosok ini bisa kita bilang dari tadi kita selalu mencari siapakah sosok yang dominan, siapakah Betul. sosok yang dominan. betul. Dan sepertinya dia bukan sosok yang mau
mencuri perhatian. Makanya tadi sempat aku bilang kalau aku ngelihat kayak ada tim yang berdiri dan jalan. Ternyata memang sosok ini ya Kak, berarti yang tadi Iya. kecil kayak manusia itu Iya, dia. dia. Tapi ini gede banget. Ini sangat gede sekali. Dia tadi sempat mau pindah juga pada saat saya ajak komunikasi, mencoba untuk komunikasi. Dia mau mencoba untuk balik lagi ke tempatnya. Saya bilang saya tahan, makanya saya untuk mengelilingi dia bahwasanya kamu sini dulu, saya coba untuk ajak komunikasi ke kamu. Saya bilang kayak gitu. Nah, dia bilang, kamu ingin mengetahui soal apa sih katanya? Kata dia gitu Pak. Mungkin boleh ditanyakan Anda, apakah tutupnya tempat ini atau terbengkalainya tempat ini itu ada faktor dari sosok di tempat ini? Untuk tutupnya tempat ini tidak ada hubungannya sama dia, tapi dia suka mengganggu, bahkan lebih aktif di saat malam Jumat Kliwon. Di saat waktu-waktu yang dimana di malam Jumat Kliwon itu dia akan aktif untuk mengganggu, bahkan bisa sampai mewujudkan Ya, wujud yang besar Wujud itu. Menampakkan dirinya berarti. Adanya sosok ini merupakan sosok yang sering menampakkan diri di hari-hari tertentu, di mana pabrik ini setiap hari Jumat juga sering terjadi kesurupan. Ya mungkin itu tadi kerasukan tadi, gara-gara kerasukan itu dia sering sakit, bahkan banyak yang nggak kuat lama karyawan itu di sini. Setiap hari Rebo, Jumat. Dan dia ngomong juga bahwa yang lebih suka mengganggu, bahkan bisa kita bilang untuk menyakiti dengan bikin sakit badan, nggak sampai membuat meninggal, itu adalah sosok wanita sebagai pasangannya yang tadi itu, yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu Fasya. Berarti sebenarnya emang kita udah dapat poinnya Fasya. Di mana tempat ini, siapapun yang bekerja di tempat ini, dari zaman perusahaan awal Iya. sampai perusahaan Terakhir ini terakhir, ya. itu memang terganggu dan aktifnya mereka ternyata energi negatif ini berkumpul setiap malam Jumat. Kalau di belakang itu sosok dua di paling belakang deket WC, mes. Mungkin boleh ditanya lagi kan Anda, sosok ini tuh asalnya dari mana? Terus kenapa bisa sosok ini tuh ada di bangunan ini? Jadi gini, sebelum saya menjawab hal itu, jadi saya akan menjelaskan soal kenapa pada saat malam Jumat Kliwon itu dia lebih aktif Mas ya. Oh, Lebih aktif. Jadi dia menjelaskan bahwa saya ini kenapa mengganggu banget di saat malam Jumat itu, manusianya yang membuat hal kayak gitu Mas ya. Jadi Maksudnya? gini, kembali lagi, tempat ini sebetulnya malam Jumat pun juga sama aja. Tapi manusia atau penduduk yang dekat sini menganggap bahwa malam Jumat Kliwon itu menganggap ini tempat wingit atau banyak gangguannya. Nah dia lebih senang. Dia senang sekali pada saat mengganggu di saat malam Jumat, bahwa oh ini loh gue buktiin bahwa gue akan mengganggu di saat malam Jumat. Karena kepercayaan Betul juga. banget. Banyaknya gangguan pada malam Jumat ternyata memang karena mitos yang selalu berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, banyak makhluk astral yang akhirnya mewujudkan mitos tersebut dan sering menakuti masyarakat. Jadi emang dia senang dengan keundang untuk datang ke sini. Kenapa bisa keundang untuk datang ke sini? Dia menemukan satu pasangan yang tadi Kak Visi sempat aja komunikasi itu. Nah, dialah menetap di sini. Kalau untuk sosok wanita yang ada di sana, itu sebetulnya emang sudah lama. Ya, Visi ya betul ya. Betul. Dari mulai ini masih masih benar-benar kosong banget lah Fasya, dan diisi dengan banyaknya pabrik sekitar Betul. sini. Sosok merah itu lumayan sering menunjukkan penampakannya. Oke. Untuk alasannya dari kedua sosok itu mengganggu di tempat ini itu apa? Ya itu, akhirnya mitos. Karena kepercayaan. Karena Mitos kepercayaannya itu. Nah, jadi untuk ngeganggu sampai tanah ini, bahasa tanah ini mungkin tanah adat ataupun apa, itu tidak ada Fasya. Melainkan emang mungkin yang dulunya makam, ada salah satu makam kita bisa bilang makam Cina itu emang penunggu goibnya itu juga menetap sini, cuma positif. Tidak ada hubungannya ya dengan Tidak ada kedua hubungan. sosok ini. Betul.
Oke, kalau untuk sosok merah itu nih Kak Frisly, karena memang sosok ini adalah pasangannya, dari mana asalnya? Kalau misalnya yang kelihatan jelas, memang dari dulunya tempat ini masih menjadi persawahan, Iya. perkebunan, lalu dibangun menjadi sedikit seperti adanya rumah, terus perkembangan manusia, dia memang sudah suka. Tapi yang membuat dia semakin kuat karena tempat di belakang tadi itu ditinggali oleh laki-laki. Dan daya tarik kalian, laki-laki, itu membuat dia aktif. Betul. Jadi dia sangat senang. Betul. Jadi walaupun sosok wanita itu mempunyai pasangan, Pas ya, mempunyai pasangan yang ada sosok itu ada di belakang kita, tapi dia mempunyai pasangan yang dimana pasangan itu dari kaumnya manusia, Dimensi yang berbeda. dimensi yang beda. Oke, aku Nah, ngerti. Saya sempat sekilas juga divisi Pas ya, dia itu bahkan sampai membuat lelaki yang dulunya ada di mes itu membuat menjadikan mimpi yang bisa kita bilang mimpi dewasa lah pada saat itu, membuat hal kayak gitu Pas ya, saking keinginannya untuk mempunyai pasangan yang di dimensi lain. Oke, berarti alasan dari si sosok wanita itu mengganggu para pekerja laki-laki di tempat ini untuk mendapatkan pasangan dari manusia. Betul. Iya. Oke, aku udah ngerti sih berarti sekarang ya. Oh ya, tunggu Pas ya. Tadi pada saat kita di dalam kan sempat ada makhluk yang kita bisa bilang makhluk api yang kecil. Kiriman. ya. Nah, dia ngasih sinyal ke saya, dia ingin, ayo dong, lepaskan saya Oh, ingin balik. ingin dibantu Iya. untuk dilepaskan. Kemana kak? Oh itu dia. Dan Ananda tiba-tiba berlari untuk kembali mendatangi sosok siluman yang seluruh badannya dipenuhi dengan api, di mana sosok ini terus-terusan meminta untuk dilepaskan. Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok kiriman ya, Kak Frisly. Iya. Dia bilang saya mau pulang. Tapi saya bilang sama dia, kamu saya pulangi tapi bukan pulang ke tempat yang dimana dia diminta untuk kesini Pas ya. Tapi saya minta dia untuk balik ke alam yang betul-betul tempatnya dia lah. Saya pulang dulu. Dan akhirnya memulangkan sosok ini. Bukan ke tempat orang yang menyuruhnya, melainkan menuju tempat yang seharusnya ia berada. Udah, Kananda. Mau minum? Boleh minum? Minta minum. Oke, aku udah mendapatkan kesimpulan sih memang dari penelusuran pada malam hari ini, bahwasanya di bangunan ini memang ada beberapa sosok yang mengganggu, bahkan dengan spesifik di malam Jumat ya Kak Frisly, Kananda. Tetapi balik lagi, sosok-sosok itu mengganggu di sini dikarenakan memang adanya kepercayaan warga sekitar yang dimana setiap malam Jumat itu pasti ada gangguan di tempat ini. Betul. Cuma di lain itu pun tadi sempat bertemu dengan beberapa sosok yang positif juga, dan memang bertemu juga dengan sosok yang mengganggu para pekerja di tempat ini ya, Kak Frisly, Kananda. Oke, mungkin selanjutnya mencari lokasi uji berani ya. Siap. Kananda atau Kak Frisly sudah ada tempat mungkin? Aku sih yakin kalau di dalam itu menjadi tempat yang cocok ya, Ya, untuk betul. sahabat uji berani kita merasakan kehadiran dari makhluk-makhluk sekitar sini. Ya. Oke, baik kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya, Siap. Kananda, Kak Frisly. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Alin untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan, dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Di tangan Kak Alin sudah ada lonceng. Jika Kak Alin sudah merasa tidak bisa melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Alin, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Frisly, Kananda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Gelap banget. Ini di ruangan cuma aku sendiri, aku nggak tahu gimana. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jatuh. Please. Kayak ada suara terus. Itu gangguan lagi. Selalu dari arah kanan aku, guys.
suara Iya. lemparan piring ya, Iya. atau kaca. Jadi aktivitasnya udah mulai aktif banget pas ya. Iya. Dan kebetulan juga ini pas banget malam Jumat kan. Betul. Kan kalau katanya mitos yang ada di sini kalau malam Jumat itu gangguannya banyak. Iya. Iya kak. Kalian boleh tenangin dirinya dulu. Sini. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kalian karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh dijelaskan ada gangguan apa aja yang kalian rasakan selama uji berani. Jadi tadi itu aku masih kuat karena cuma ada suara-suara kayak ada yang jatuh, ada yang ngelinding, ada yang ngetok, ada yang kayak apa bangunan jatuh gitu. Dari Tapi arah mana itu, Kak? ada yang dari sana, itu yang jatuh tuh bangun dari sana. Terus di sini juga tadi sempat yang pertama tuh ada yang jalan, Ada yang jalan. ada suara kaki jalan gitu. Yang bikin aku nggak kuat itu tadi kayak ada yang gitu, dan itu lama banget. Terus kayak ada yang gini. Dari arah mana itu Dari itu kalian? dari daerah sana. Dari arah sana. Dari daerah sana. Terus kayak aku sempat lihat kayak ada orang gitu, cuma kayak putih doang. Aku nggak berani ngeliat, cuman kayak sekilas doang gitu. Dan itu dia tuh kayak manggil aku. Dia tuh kayak manggil aku biar aku nengok ke sana gitu. Oh. Dan tapi aku nggak berani kan. Jadi kayak langsung nyalain lonceng, dan itu aku nyalain lonceng keras-kerasnya biar aku nggak bisa ngedenger suara dari arah-arah lain lagi, kayak cuma suara lonceng. Oke, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya buat kalian karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma mungkin sebaiknya kita tenangkan sambil jalan Oke. ke depannya. Siap. Yuk. Yuk kalian. Oke, Kananda, Kak Frisly, sepertinya sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena memang aku juga sudah mendapatkan jawaban ya. Kalau memang benar adanya banyak makhluk di sini itu yang mengganggu, bahkan banyak juga makhluk yang sudah ada di tempat ini tuh sudah lama ya. Iya. Dari sebelum mungkin dari PT pertama ini dibangun sudah ada, dan tempat ini pun tutup bukan karena adanya kiriman juga ya Kananda, tapi memang ada orang yang salah kirim ke tempat ini. Iya. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.